Hari ini Kamis 28 Maret 2024, Gereja Katolik merayakan Trihari Suci yang diawali dengan Misa Kamis Putih. Sekarang kita akan mengikuti misa yang dilaksanakan di Paroki Curug Gereja Santa Helena. Misa akan dipimpin oleh Pastor Freday OSC. Mari kita mengikuti Misa Kamis Putih. Kamis Putih merupakan salah satu hari terpenting dalam Pekan Suci bagi umat Katolik. Kamis Putih menjadi awal dari Triduum Suci yang meliputi Jumat Agung dan Sabtu Suci yang memperingati penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kamis Putih diperingati setiap tahun sebagai peringatan terhadap beberapa peristiwa penting dalam kehidupan Yesus Kristus, terutama saat Yesus menjalani perjamuan terakhir bersama para muridnya sebelum kematiannya. Perayaan Kamis Putih dimulai dengan peringatan Misa Kamis Suci, di mana umat Katolik berkumpul untuk mengenang momen saat Yesus Kristus mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi pertama dan mendirikan sakramen Ekaristi serta sakramen tahbisan imam. Kamis Putih dirayakan untuk memperingati dua peristiwa penting. Yang pertama adalah perjamuan terakhir Yesus. Pada saat Yesus mengadakan perjamuan terakhir dengan para muridnya sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dalam perjamuan ini, Yesus memperkenalkan Ekaristi, yang mana ini adalah sakramen yang melambangkan tubuh dan darahnya. Yang kedua adalah pengajaran tentang pelayanan dan kasih. Yesus menunjukkan teladan kerendahan hati dengan membasuh kaki para muridnya. Dia juga mengajar mereka tentang pentingnya melayani dan mengasihi sesama. Seorang manusia yang kita sembah dan kita muliakan adalah Allah yang mencintai kita sehabis-habisnya. Kini kita kenangkan tanda cintanya yang terbesar dalam perjamuan malam ini. Inilah perjamuan sukacita, karena Ia mengutuhkan kita dalam santapan rohani yang satu dan sama. Inilah peristiwa kebahagiaan, nikmatnya dilayani dan dicintai Allah. Misteri kasih yang luar biasa, tak terbatas.
serta rindu dalam hidup ini. Namun kenangan masa lalu dapat juga menjadi peringatan bahwa Allah akan memulai karya baik dalam hati manusia dan tetap menyelesaikan karya. Saat ini kita berkumpul di sini merasa seperti para rasul yang terakhir kali makan bersama Yesus sebagai sahabat terdekat. Hari ini kita hendak merayakan pengenangan perjamuan Tuhan sebagai pelaksanaan kehendak-Nya yang terakhir. Ini bukanlah suatu tugas yang menyedihkan, melainkan suatu perjamuan yang menggembirakan, karena merupakan ungkapan cinta kasih yang sangat mulia. Roti yang satu dan piala yang satu mempersatukan kita dalam cinta kasih. Kita kenalkan malam ini saat Yesus menyerahkan dirinya untuk wafat di sana. Inilah misteri cinta kasih Allah kepada kita yang tak terbatas. Atas misteri cinta kasih Allah ini, kita diajak untuk semakin merenungkan, memaknai dengan baik dan benar, bukan sebatas wacana kisah cerita kasih yang kita kenalkan tiap tahun, tapi kiranya merasuk dalam diri kita untuk diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan kita sehari-hari. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sebelum hari raya Paskah mulai,
Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lebar dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga dengan tangan serta kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan guru membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Mengasihi tanpa batas dengan cara yang luar biasa. Barangkali pernyataan ini mengungkapkan inti dari peristiwa ketika kita setiap tahun merayakan Kamis Putih. Yesus menunjukkan kasihnya kepada murid dalam bentuk perjamuan malam terakhir. Itu menjadi ciri khas pada saat malam atau Kamis Suci. Dalam tradisi perjamuan malam terakhir tersebut, maka Yesus menginginkan para muridnya itu melakukan dua hal: merayakan perjamuan Ekaristi sebagai kenangan akan sengsara wafat dan bangkit Yesus, maka identiknya dengan kisah makan bersama. Dan yang kedua, melakukan pelayanan dengan rendah hati dengan contoh konkret bagaimana Yesus mau membasuh kaki para murid. Kedua hal inilah yang menjadi kekasan hidup para murid Yesus, dan kita sebagai para muridnya juga hendak memaknai, mengamini apa yang telah Kristus lakukan kepada kita. Akan tetapi menjadi soal, mengapa semakin sering, semakin banyak orang ketika merayakan Ekaristi dalam pelayanan dalam gereja, tapi semakin banyak pula tindakan kejahatan di sekitar kita. Jangan-jangan Ekaristi yang kita lakukan itu sekedar formalitas atau sekedar rutinitas, hanya ingin dilihat orang. Kalau KTP kita kan boleh. Sehingga pelayanan yang kita lakukan pun bukanlah berlandaskan pada cinta kasih Tuhan, tapi sebaliknya berlandaskan pada kehendak pribadi yang berporos pada keuntungan semata.
Maka tak heran ketika kita melihat di sekitar kita ada banyak terjadi kejahatan, kekerasan, penculikan, praktek penipuan, korupsi, nepotisme, dan tindakan kriminalitas. Di samping itu terjadi pertikaian, perselisihan yang mungkin membawa nama suku, ras, status, dan tidak sedikit terjadi perpisahan antar umat karena ada orang kaya berkumpul di lingkungan meja sendiri dan ada orang miskin selalu berada dalam kekurangan. Apakah ini buah dari perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari? Atau apakah ini buah dari pelayanan kasih yang kita wartakan setiap hari di gereja? Untuk menjawab ini, maka Rasul Paulus sebagai pembina jemaat mengingatkan kepada kita bahwa arti Ekaristi sesungguhnya dalam hidup Kristiani adalah bagaimana Rasul Paulus mau menekankan soal Ekaristi dan persekutuan hidup antara perayaan pengenalan Tuhan dengan pelayanan yang nyata. Setiap kali Ekaristi dirayakan, kita senantiasa bersatu dengan Kristus. Kita terus menimbang pengajaran dari sabdanya, mendapat kekuatan dari santapan rohani yang disediakan. Maka Ekaristi menjadi kesempatan untuk memperbarui relasi kita bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan sesama. Dan hal yang tampak nyata dalam pelayanan yang rendah hati, bagaimana kita juga ungkapkan itu lewat pelayanan yang nyata. Demikian pula para murid dipanggil untuk melakukan tindakan yang sama, melayani dengan rendah hati. Pelayanan dilakukan bukanlah sekadar pelayanan rendah diri. Pelayanan justru membawa kita menuju kemuliaan. Pelayanan tidaklah suatu pengorbanan tanpa makna, melainkan suatu keterlibatan dari persembahan diri kita dalam rencana keselamatan Tuhan. Walaupun arus zaman diwarnai dengan semangat mengejar kepentingan diri, kiranya dengan semangat roh pelayanan tetap hidup dalam diri orang Kristiani untuk senantiasa rendah hati dalam pelayanan, membuktikan kasih kita secara nyata kepada orang-orang di sekitar kita. Para murid akhirnya tidak mengira bahwa Yesus melakukan hal tersebut kepada mereka, sehingga Petrus pun terheran-heran tak bisa menerima gurunya itu membasuh kaki. Namun sayangnya Petrus belum puas, bersikeras menolak untuk dibasuh kakinya. Di sini pun Yesus menjelaskan, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam. Yesus mau menunjukkan bahwa Allah sendiri mau berbagi kehidupan dengan para murid, dan berbagi asal dan tujuan kehidupan inilah di mana Yesus menunjukkan keselamatannya yang nyata. Pada kesempatan itu Yesus juga mengatakan bahwa pembasuhan kaki itu disampaikan sebagai teladan yang konkret bagi para murid agar mereka pun dapat melakukan perbuatan yang sama kepada yang lain. Teladan ini kemudian menjadi menjadi bekal kehidupan orang-orang yang percaya bahwa Yesus itu datang dari Allah dan pulang kepadanya setelah berhasil memperkenalkan siapa Allah itu sesungguhnya. Ibu bapak saudara-saudariku terkasih, sebelum mengasihi begitu intim dengan cara Yesus, maka kita diajak terbuka pada kasihnya yang menyentuh kehendak kita yang paling tersembunyi. Diperlukan kerelaan yang luar biasa dari hati kita untuk mau dibasuh oleh Yesus, supaya kaki kita bersih dan siap untuk melangkah. Apa yang kita yakini dalam kisah pembasuhan kaki kiranya mengajar kita untuk semakin tulus dalam pelayanan dan rendah hati dalam melaksanakan kasih. Jika ingin merenungkan lebih lanjut keputusan kita mengikuti Yesus, inilah saat yang tepat bagi kita untuk mengizinkannya membasuh kaki kita.
Biarkanlah Yesus mengenali, melihat sendiri, mengampuni hal yang kotor yang mungkin pernah kita injak di sepanjang jalan, di sepanjang hidup yang kita sudah lewati. Ia hanya mau membantu kita menyiapkan hati dan kehendak kita untuk melangkah di jalan salib yang paling terjal sekalipun dalam kehidupan kita sendiri. Maka dibutuhkan keberanian untuk mengalahkan gengsi dan belajar menyesuaikan kehendak kita dengan jalan Tuhan sendiri. Berulang kali Yesus menegaskan kepada kita agar kita pun dapat saling mencintai, dapat saling menolong, seperti Yesus sendiri mencintai manusia seluruhnya sehabis-habisnya, sampai rela mempertaruhkan nyawanya agar dunia ini, hidup kita dapat selamat dari dosa. Mungkin kita bisa bertanya, berapakah orang sekitar kita yang haus akan cinta kasih? Bolehkah kita menutup hati terhadap saudara-saudara kita? Namun masih saja banyak orang Kristen yang belum menetapkan cinta kasih itu dalam hidup kita sehari-hari. Banyak orang Kristen yang berkeliling dengan hati tertutup. Karena itu tak perlu heran bila para murid dan gereja tidak semuanya bersih. Yesus berkata bahwa kamu tidak semua kamu bersih. Kata-kata itu bukan untuk menyindir, bukan untuk mencela, melainkan mengambil kenyataan bahwa masih ada kekuatan-kekuatan gelap ada di hati dan pikiran kita. Kasih Yesus kiranya mengatasi itu semua, dan kita dipanggil oleh Tuhan menjadi pengikutnya untuk berbuat yang sama seperti yang telah Yesus perbuat kepada para murid. Maka marilah kita melatih diri kita dalam cinta kasih terhadap sesama dalam keluarga dan lingkungan. Tidak perlu berpikir seperti apa contohnya, seperti apa yang harus kita lakukan. Hal sederhana saja, bagaimana di dalam keluarga kita menciptakan kebersamaan dalam makan bersama. Ketika saya kamis putih di Papua, mereka melakukan beberapa itu makan bersama. Di depan saya makan, benar-benar makan. Akhirnya mereka memberikan saya, ini ubi paten, ini air, mari kita makan. Mungkin hal sederhana kita bisa lakukan juga kepada orang-orang sekitar kita. Bagaimana kita bisa mengungkapkan kasih itu secara nyata bagi orang-orang sekitar kita. Marilah kita meladani sikap Yesus dengan mencoba memberikan pelayanan yang nyata, memberikan kasih kita kepadanya, kepada sesama, dengan cara saling membasuh kaki yang ada di sekitar kita, lewat cara yang dapat kita lakukan sehari-hari, lewat berbagai tindakan pelayanan konkret yang dengan kerendahan hati. Mari kita mengasihi tanpa batas dengan cara yang luar biasa, sehingga kita pun dapat bersama-sama dengan para murid dan Tuhan kita Yesus Kristus untuk bisa memberikan kasih, menyelamatkan seluruh sesama kita untuk kembali kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Belum.